Hai guys, isi dari video ini adalah informasi tentang Curug Ngumpet 1. Pengen tahu infonya? Tonton deh video ini sampai habis. Makanlah di restoran yang kamu mau. Pergilah ke tempat yang kamu inginkan. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jangan menunggu orang lain. Jika temanmu tidak mau, pergilah sendirian. Hey yo, what's up WKWK friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, saat ini gue lagi ada di camp areanya Curug Ngumpet 1. Seperti yang kalian tahu, Curug Ngumpet 1 ini ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, buat ngingetin lagi nih, masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini, tadi gue berangkat sendiri di motor, itu kena tiket 12.500. Nah, berarti kalau misalkan boncengan itu tinggal dikaliin 2 aja, berarti 25.000. Nah, tapi tiket itu berlaku untuk Senin sampai Jumat. Kalau weekend tuh agak sedikit naik ya. Infonya sih kalau misalkan weekend satu orangnya itu 17.500. Jadi kalau misalkan lu boncengan berdua ya sekitar 35.000 lah. Untuk tiket segitu kita dapat apa sih? Untuk tiket segitu kita nggak dapat apa-apa guys. Kita cuman ya masuk aja, masuk kawasan Taman Nasional. Ya kita bisa nikmatin pohon-pohon, pohon pinus, pemandangan ya. Lumayan oke sih. Nah, jadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini ada banyak curug guys. Salah satunya curug yang sekarang gua datang ini, curug ini namanya Curug Ngumpet 1. Nah, gua mau bagi-bagi informasi dikit nih tentang curug ini. Jadi di curug ini, menurut gua pribadi, curug ini curug yang paling cocok buat keluarga. Terutama bagi keluarga yang mau berkemah atau ngecamp lah ya istilahnya. Kenapa? Karena di sini tuh pertama curugnya dekat, fasilitasnya lengkap, dari parkiran juga nggak begitu jauh, sama sekali nggak jauh. Dari parkiran aja curugnya udah kelihatan guys. Camp areanya lumayan luas ya, terus lu bebas lah mau camp di mana aja. Saran gue sih kalau misalkan kesini lu bawa tenda, lebih asik itu, lebih asik ngecamp deh daripada sekedar datang terus balik lagi. Di Curug Ngumpet 1 ini fasilitasnya ada apa aja sih? Nah, pertama tentu aja parkirannya luas. Untuk motor sih bayar 5.000. Kemudian ada kamar mandinya juga banyak ya, nggak cuma 1-2 aja. Jadi kalau rame jangan khawatir ngantri. Kalau lumayan lah, ada sekitar 7 lah tadi gue lihat. Terus di sini untuk musola juga musolanya ada, nggak perlu khawatir bagi lu yang nggak bawa atau lupa lah bawa mukena sama misalkan sarung. Di sini juga nyediain sarung, terus mukenanya juga ada komplit. Tapi saran gua sih kalau misalkan itu bawa sendiri ya, saran gua. Nah, warungnya juga di sini ada dan harganya juga standar. Selamat datang di pintu masuk Curug Ngumpet 1. Ini parkiran motornya, untuk mobil bisa di sebelahnya. Ini loketnya, biar lebih jelas gue liatin dari sisi dalam ya. Parkiran, loketnya. Geser dikit, set. Nah, ini salah satu camp areanya. Curugnya ada di belakang 2 gazebo itu tuh. Geser lagi dikit. Bangunan yang atas, yang atapnya putih, itu musolanya. Dan toiletnya itu tuh yang warna-warni. Kuy, kita lihat lebih dekat. Musolanya cukup terawat loh, tersedia mukena dan sarung juga. Nah, ini di belakang musolanya, yang atas itu warung, jangan lupa dagangannya dibeli ya. Ini salah satu gazebonya. Dan tara, Curug Ngumpet 1. Debit airnya lagi kecil, airnya nggak luber. Di kolamnya jadi nggak ada efek tumpah-tumpah gitu loh, ngerti kan?
Oke guys, jadi gitu ya, masuk ke Curug Ngumpet 1 ini tiketnya 10.000, parkir motor 5.000. Tapi untuk parkir mobil, sorry nih gue lupa nanya. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang tahu biaya parkir mobil berapa, komen di bawah ya. Nah, tiket masuk sama parkir motor di Curug 1 itu kalau disatuin berarti jadi 15.000. Nah, itu kalau misalkan kalian berkunjung untuk ngelihat curugnya aja. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian mau berkemah atau ngecamp. Kalau misalkan kalian mau berkemah, itu kalian dikenakan tarif 25.000. Jadi mungkin ya, mungkin 25.000 itu 5.000-nya parkir, 10.000-nya lihat curug, dan 10.000-nya lagi mungkin sewa lahan. Jadi pokoknya gini guys, kalau kalian kesana ngelihat curug aja itu 15.000. Nah, kalau misalkan kalian berkemah itu 25.000. Terus ada juga nih biaya tambahan kalau misalkan kalian mau colok listrik buat ke kemah kalian, buat ngecas atau segala macam, itu ada tambahan lagi guys. Menurut keterangan pengunjung lain yang gue tanya sih, itu biaya listrik sekitar 30.000-an deh. Oh ya, untuk sewa tenda, gue sempet tanya sih, di situ ada menyediakan sewa tenda apa enggak? Katanya sih ada. Aduh, ini saran gue sih, mendingan kalau misalkan mau kemah, mendingan bawa tenda sendiri deh. Karena tarif sewa tenda yang ditawarin sih menurut gua pribadi ya, menurut gua sih lumayan mahal ya. Kisarannya dari 100 nyampe 300 ribuan lah. Itu tergantung kapasitas ya guys. Nah, info ini gua dapat dari petugas setempat ya. Tiket dan biaya segitu sewaktu-waktu bisa berubah ya. Karena kan gua nggak tahu, mungkin di antara kalian ada yang melihat video ini nanti misalkan tahun 2050. Waduh. Misalkan ya guys. Oke, mungkin segitu aja video dari gua kali ini. Thank you banget nih udah nonton video ini. Dan sorry banget nih kalau misalkan informasinya kurang lengkap. Dan terakhir, kemanapun kita pergi ya, ini gua sih ngingetin diri gua sendiri juga ya. Kalau misalkan ada warung-warung kecil di tempat wisata-wisata yang kita kunjungi, ya dibelilah dagangannya ya, meskipun kita cuma beli air mineral misalkan. Dan juga kemanapun kita pergi, kita selalu ikuti aturan, jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan lah intinya, dan utamakan keselamatan ya. Ini gue bukan sok-sokan ngasih tahu kalian sih, gue juga kadang-kadang hilaf gitu, tapi mari kita jaga alam kita sama-sama ya guys. Oke, makasih banget ya udah nonton video gue.